Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan dan alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian Ramadan edisi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mengisi kajian Ramadan dengan tema yaitu membaca hadis-hadis Ramadan yang terdapat pada kitab Bulughul Maram. Yang pertama akan saya mulai sesuai dengan temanya yaitu Kitabus Syiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa qad alina min barakatihi fid dharain amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu muttafaqun alaih. Yang pertama di sini diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah, yang mana sahabat Abi Hurairah mendapatkan hadis ini langsung dari Rasulullah dengan redaksi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddimu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini, bahwa sesungguhnya dijelaskan di sini tidak akan terjadi bulan Ramadan kecuali sudah ada puasa pada hari pertama dan hari kedua yang dilakukan oleh seseorang. Illa rajulun kana yasumu sauman, kecuali seorang laki-laki yang berpuasa pada bulan itu, maka bulan Ramadan itu ada jikalau ada yang melaksanakan puasa. Tetapi jikalau bulan Ramadan tidak ada yang melaksanakan puasa sama sekali, maka tidak disebut bulan Ramadan. Karena esensi Ramadan adalah melaksanakan ibadah yang disebut puasa yang menjadi kewajiban fardu ain bagi setiap manusia. Yang kedua adalah Walid Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Walid Tirmidzi min hadis Abi Hurairah. Walid Tirmidzi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pada kitabnya dari riwayat sahabat Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitron. Yang kedua di sini menerangkan bahwa sesungguhnya hamba-hamba yang dicintai oleh Allah atau Allah itu lebih mencintai hambanya yang mana ketika berpuasa menyegerakan berbuka. Pada hadis ini bisa digunakan untuk pembelaan bagi setiap orang yang sudah lapar sebelum waktunya berbuka agar ketika mendengar azan langsung berbuka. Itu termasuk bagian dari kesunahan. Dan yang terakhir adalah Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fis sahuri barokah muttafaqun alaih. Nah, hadis yang terakhir yang akan saya jelaskan ini mungkin sering didengar oleh rekan-rekan mahasiswa, oleh teman-teman mahasiswa atau warga-warga yang berada di kota Yogyakarta. Karena pada setiap sahur, hadis ini akan dibacakan di masjid-masjid atau di musola-musola. Hadis ini memiliki pengertian bersahurlah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Nah, muttafaqun alaih di sini adalah hadis ini disepakati oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seperti dijelaskan pada kitab Bulughul Maram sendiri memiliki kode-kode riwayat, ada muttafaqun alaih, ada al-khamsu, ada al-arba'ah dan sebagainya. Nah, pada hadis yang terakhir ini mengingatkan kita bahwa memang sahur itu bukan suatu kewajiban berpuasa. Kewajiban berpuasa adalah berhenti dari aktivitas yang membatalkan mulai dari terbitnya fajar hingga datangnya waktu maghrib. Adapun bersahur dan berbuka itu menjadi sebagian dari kesunahan. Tetapi dalam sahur yang dianggap sunnah itu terdapat kandungan hikmah yang luar biasa, yaitu setidaknya orang tidak memiliki alasan untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa ketika dia sudah bersahur. Dan yang kedua adalah dalam sahur itu mengandung berkah-berkah. Berkah-berkah tersebut adalah ketika kita mengkonsumsi makanan di waktu sahur, tubuh secara medis akan lebih mencerna dengan baik ketika kita bersahur. Kurang lebihnya itu yang sudah saya jelaskan dari hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga. Hadis pertama kembali saya ingatkan lagi meriwayatkan tentang adanya berpuasa itu ketika ada orang yang melakukan puasa
maka bulan itu dianggap bulan suci Ramadan. Tetapi ketika masuk bulan suci Ramadan tidak ada yang berpuasa, maka itu bagian dari suatu kesalahan yang besar. Dan yang kedua adalah sesungguhnya Allah itu menyukai hamba-hambanya yang mendahulukan berbuka. Ini pasti disukai oleh banyak masyarakat dan banyak orang, terutama teman-teman yang masih muda. Ya, karena sebagai pembelaan dan sebagainya mungkin ya. Maka ketika sudah adzan, mendengar adzan dari satu masjid atau ketika sudah waktunya, langsung menyegerakan berbuka atau membatalkan puasa, baik makan, minum, atau hal yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir adalah mengingatkan kita untuk bersahur bagaimanapun, karena dalam sahur itu terdapat berkah. Dan saya pernah membaca sebuah artikel dari medis bahwa pencernaan tubuh ketika kita bersahur pada bulan suci Ramadan itu lebih baik daripada kita tidak bersahur. Akhirul kalam, saya mohon maaf yang besar-besarnya jikalau terdapat kesalahan, kekurangan dan sebagainya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.